Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SSV, saya sekarang berada di halaman SMK Negeri 1 Cibadak. Di SMK Negeri 1 Cibadak ada pergantian kepala sekolah dari yang lama kepada yang baru. Kita ingin tahu program apa yang akan dikerjakan atau dilaksanakan oleh kepala sekolah yang baru. Nanti kita akan tanya-tanya apa saja programnya dan kapan mulainya. Ya, ikuti terus liputan kami. Pemirsa SSV, saya sekarang sudah berada di ruangan kepala sekolah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Ini adalah kepala sekolah baru di SMK Negeri 1 Cibadak. Kita nanti akan bincang-bincang tentang program yang baru, apa saja yang akan dikembangkan di tahun ini atau di semester 2 ya Pak ya? Ya, semester 2. Dipersilakan Pak memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Iwan, Kepala SMK Negeri 1 Cibadak yang baru, yang serah terima jabatan per tanggal 6 Desember 2021. Alhamdulillah dipertemukan dengan kru dari SSTV. Mudah-mudahan ini menjadi satu ajang silaturahim berkelanjutan untuk mempublikasikan program-program sekolah unggulan. Iya. Ya. Ini Pak kaitan dengan program, ingin tahu apa saja program yang Pak Iwan kembangkan untuk semester ini depan ya Pak ya? Ya. Apa saja Pak? Insya Allah saya sudah merancang 3 program unggulan yang ingin saya kembangkan. Ya. Salah satunya adalah pertukaran siswa antar kompetensi. Yang mana latar belakangnya adalah tidak semua siswa yang sedang saat ini belajar di program keahlian itu sesuai dengan keinginan mereka pada saat mendaftar ke SMK Negeri 1 Pertanian. Ya, Oleh karenanya memfasilitasi mereka dengan keinginan awal untuk sekolah di sini di satu jurusan, tetapi karena kuota habis, maka dia dialihkan ke jurusan yang lain. Nah, untuk mengakomodir keinginan mereka dan memfasilitasi keinginan mereka, saya buka sebuah program yaitu pertukaran pelajar berdasarkan minat. Di tes masuk misalnya di jurusan A, ya, karena penuh, ya, betul. Lalu oleh tim seleksi anak ini dilempar ke jurusan B yang bukan pilihannya. Betul. Itu kan persoalannya di situ ya. Betul, Pak. Nah, ketika anak dilempar ke jurusan B padahal dia pilih A, apakah ada proses pembinaan dulu atau apa ya, pengarahan atau apa? Sepertinya nggak ada. Sepertinya belum. Tidak ada. Ya? Tidak ada. Oke pemirsa, justru di sini persoalannya ketika seorang siswa mendaftar ke jurusan A. Karena jurusan A menurut kepala sekolah itu sudah penuh, lalu dilempar ke jurusan B. Padahal anak ini bukan pilihannya untuk ke jurusan B. Nah, oleh Pak Iwan selaku kepala sekolah yang baru, ini dianggap bermasalah. Dan perlu penanganan, begitu ya Pak ya? Betul. Perlu penanganan serius karena di dalam diri siswa itu terjadi kontraindikasi ya. Ya, penolakan. Ada penolakan. Pilihannya jurusan A, ternyata saya masuk di jurusan B. Betul. Akhirnya ini nanti akan berdampak pada psikologi siswa. Berdampak, betul. Nah, itu konsepnya bagaimana Pak? Ya, mereka mencita-citakan setelah lulus ingin jadi sejak dari SMP. Pada saat masuk dilempar ke jurusan lain. Nah, kami memfasilitasi minat siswa tersebut yang tadi langkahnya dengan sosialisasi. Mungkin yang sedang dirindukan oleh mereka jurusan ini kami fasilitasi dan mereka bisa mempelajari program keahlian yang mereka inginkan di program keahlian baru. Sekaligus pula kami ingin memberikan bekal kompetensi lain. Secara formal dia kompeten di bidang peternakan, tapi dengan diberikan kompetensi lain mereka juga akan kompeten di bidang perikanan, misalkan demikian. Dan ijazah resminya secara legal mereka tetap di peternakan, tetapi ada ijazah lain yang membuktikan bahwa mereka pun kompeten di perikanan. Jadi 2 ijazah? Dari 2 ijazah, hanya yang formal, yang pertama sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran per semester. Tapi di semester akhir kami berikan pembelajaran yang lain
tentu saja dengan materi yang esensial, yang mudah dicerna, mudah diterapkan, mudah mereka laksanakan, diimplementasikan di kehidupan setelah lulus. Oke. Ijazah yang tidak formalnya ini sebetulnya dikeluarkan dari mana, Pak? Dari sekolah. Bukan dari negara. Bukan dari negara, gitu. Jadi, iya. Nah, itu pemirsa, ada solusi yang terbaik dan inovatif untuk siswa yang pertama gagal untuk masuk di jurusan pilihannya ya Pak ya. Betul. Dan mereka dilempar oleh tim seleksi ke jurusan lain karena memang kuotanya udah habis. Ya. Itu satu program yang akan segera dieksekusi Pak ya. Insya Allah. Semester ini ya. Semester ini. Nah, lalu pemirsa, sebelum lanjut video jangan lupa tekan subscribe. Terima kasih. Program berikutnya Pak. Program berikutnya kami ingin sekolah ini karena namanya sekolah program keunggulan, ada proses pembelajaran yang unggul. Kami membentuk tim research and development. Jadi tujuannya adalah menggali potensi-potensi yang out of the box, Pak. Kalau misalkan dulu hanya sari jeruk saja yang dimanfaatkan atau air jeruk yang dimanfaatkan untuk menjadi minuman, kami ingin tim tersebut meneliti manfaat apa lagi dari limbahnya misalkan. Limbah jeruk ini, dan alhamdulillah sudah dicoba dan berhasil membuat biang minyak wangi dari kulit jeruk, Pak. Dengan cara itu dari program apa itu? Program APHP. APHP. Ya. Jadi air jeruknya dimanfaatkan menjadi minuman, sari jeruk lemon. Kulit jeruknya diambil sari wanginya untuk dibuat biang minyak. Atau itu sudah berjalan dan sudah mulai dipasarkan juga. Itu adalah sebuah karya produk kreatif. Jadi ampas dari setelah diambil esen wewangiannya itu bisa menjadi pupuk kompos. Jadi dari hasil pertanian jeruk itu bisa diambil 3 manfaat. Sari jeruknya, esen wangi jeruknya atau menjadi minyak wangi, kemudian kompos untuk pertaniannya. Jadi terobosan ini sebetulnya harus datang dari apa ya? Dari gurunya. Dari gurunya. Ya. Maka kami bentuk tim. Ada tim di situ. Tim inovasi sekolah namanya. Di SK-kan resmi. Di SK-kan resmi. Ada honornya apa itu? Didanai, honor tidak ada didanai, honor. Tapi Ya, didanai kegiatannya. Oke. Diambil dari sumber yang dari pemerintah, dana bos dan BOPD. Jadi resmi Pak ya. Resmi. Ada dananya. Secara struktur sudah legal. Ada SK-nya dari kepala sekolah ya. Tinggal guru untuk mengeksekusi ya. Mengeksekusi dan berinovasi. Menginovasi siswanya. Iya. Betul. Oke. Ada 2 program. Barangkali ada program lain, Pak. Program lain masih sama dengan program yang lama, yaitu SMK BLUD. Yang mana SMK BLUD itu memperbolehkan legalitas adanya industri di sekolah. Oke, BLUD itu apa Pak? Pemirsa biar tahu nih. Badan Layanan Umum Daerah Bidang Pendidikan. Bidang pendidikan. Jadi menghadirkan, kalau cikal bakalnya adalah teaching factory, untuk BLUD sudah teaching industry. Kalau teaching factory hanya mendatangkan guru kunjung untuk membelajarkan siswa, tapi dengan BLUD diperbolehkan membuat miniatur pabrik di sekolah, memproduksi bahan-bahan atau komoditi-komoditi perdagangan yang diperbolehkan, dan itu memiliki brand SMK. Jadi nanti ada sebuah produk dari BLUD. Produk dengan merek dagang SMK. Merek dagangnya bisa ditentukan, tapi ada di sana namanya produk BLUD SMK dengan nama Anu. Oke. Dan dijual ke pasar ya? Dijual ke pasar. Harus. Untuk mengembangkan potensi pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah. Bukan asli sekolah. Bukan. Jadi kami hasil dari profit tersebut disetorkan ke pemerintah daerah. Jadi bukan dinikmati oleh lembaga sekolah. Bukan. Itu aturannya gimana? Kan didanai oleh sekolah. Didanai oleh stimulus dari pemerintah, Pak. Pemda. Dana BLUD.
Pemda provinsi. Provinsi ya? Ya. Oh, dananya hasilnya nanti profitnya ke provinsi atau ke? Profitnya setelah biaya operasional dilaksanakan, profitnya dikembalikan ke provinsi. Provinsi ya, bukan ke Pemda. Pemda provinsi. Kabupaten maksudnya bukan. Oke. Nah, setelah itu dari provinsi mungkin ditambah lagi stimulusnya untuk mengembangkan usaha yang lain. Dan seperti itu terus berlanjut hingga sekolah ini dapat menjadi atau menghasilkan pendapatan asli daerah, juga membelajarkan siswa sistem industri di sekolah. Oke. Jadi kompetensi siswa tidak diragukan. Pada saat masuk ke dunia usaha, mereka sudah berpengalaman karena di sekolah pun ada industri. Ada industri. Iya. Baik pemirsa, itu yang program BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, yang akan dikembangkan nanti di sekolah ini, dan itu dibiayai atau didanai sebagai dana stimulus dari pemerintah provinsi ya Pak ya. Iya. Dan hasil atau produknya pun nanti dijual ke pasar, kemudian hasilnya ya profit itu diserahkan ke pemerintah provinsi yang memberi dana, kan begitu ya, stimulus dana. Harapannya ketika ada peningkatan produksi, maka nanti stimulus akan kembali bertambah untuk mengembangkan lebih besar. Bertambah untuk pengembangan BLUD sendiri ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan program BLUD yang akan segera di launching di SMK nih Pak ya. Betul. Bisa berkembang sesuai harapan. Ini kira-kira launchingnya kapan Pak ini untuk BLUD? Belum ada waktu yang pasti, hanya baru ada kabar, belum pasti Januari. Kami juga sedang menunggu kepastian launching. Ya. Tapi bahwa SMK akan menjadi BLUD gitu ya. Ya. Itu sudah pasti. Sudah pasti karena prosesnya sudah ditempuh, hanya tinggal satu langkah, yaitu launching. Oh, tinggal launching. Berarti sudah 100% ya. 100% proses. BLUD di SMK itu udah 100%. 100%. Tetapi tinggal launching dan peresmian. Kapan gitu ya? Kapannya belum ada kepastian. Hanya satu Pak. Di kabupaten 1 BLUD, di kota 1 SMK BLUD. Oke, jadi di tingkat pendidikan ini, ya. BLUD di tingkat pendidikan di kabupaten hanya ada satu, yaitu di SMK Negeri Cibadak. Negeri 1 Cibadak. Dan satu lagi di wilayah kota ya Pak ya? Ya. Nah, fasilitasnya untuk BLUD nih, bangun sendiri atau memanfaatkan fasilitas yang ada Pak? Memanfaatkan fasilitas yang ada, dana stimulus diperbolehkan untuk menambah fasilitas lainnya yang diperlukan. Untuk alat? Untuk alat dan operasional. Bukan untuk bangunan ya? Bukan. Kalau bangunan di sini untuk BLUD kegiatannya udah ada ya Pak? Sudah representatif. Sudah. Ya. Ada teman lain dari bincang-bincang ini Pak? Mungkin hanya ucapan terima kasih aja untuk SSTV yang sudah rela meluangkan waktu untuk mewawancarai dan menyebarluaskan informasi ini untuk masyarakat. Terima kasih. Pemirsa, itulah program Kepala Sekolah yang baru di SMK Negeri 1 Cibadak dengan Bapak Iwan. Mudah-mudahan program beliau yang tadi sudah disebutkan ada 3 ya. 1, rencana untuk membelajarkan siswa yang tidak pada jurusannya ya. Lintas kompetensi. Yang kedua, tim Research and Development, tim inovasi sekolah. Untuk pengembangan kompetensi juga ya. Kompetensi juga. Jurusan ya. Nah, yang ketiga baru BLUD. Mudah-mudahan 3 program yang akan segera dieksekusi oleh Pak Kepala Sekolah ini segera terrealisasi. Amin. Dan bisa berjalan dengan baik. Amin. Demikian wawancara singkat saya dengan Kepala SMK Negeri 1 Cibadak. Jurnalis SSP Muhyiddin melaporkan dari SMK Negeri 1 Cibadak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak. Sami-sami Bapak.